Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecewa tak kunjung dipulangkan puluhan pengungsi asal Tembagapura memblokade jalan Gorong-Gorong Mimika. Edarkan sabu-sabu seorang ibu rumah tangga di Mimika ditangkap polisi. Jumlah kasus COVID-19 terus meningkat, polisi berikan himbauan dan membagikan masker gratis pada warga Merauke. Puluhan pengungsi dari 3 kampung di Tembagapura memblokade jalan terminal Gorong-Gorong di Mil 21 Mimika, Kamis kemarin. Mama-mama asli Mimika itu menilai Pemda dan PT Freeport tidak serius memulangkan mereka ke kampung halamannya. Jika dalam pekan ini mereka tak dipulangkan, mereka mengancam akan berjalan kaki menuju ke Tembagapura. Saya datang duduk di sini. Saya tidak tujuan lain. Saya tidak nuntut ini, tidak nuntut itu. Saya tidak bongkar aspirasi yang ada di perusahaan, tidak ada. Saya jujur di atas tanah saya, negeri saya mau pulang kampung. Itu yang saya datang tujuan. Jadi mau supaya harus bapak-bapak sudah sampaikan, dari sana juga sudah kirim berita bahwa hari Sabtu saya naik. Berarti saya siap dan hari Sabtu saya naik. Kalau tidak naik, saya harus jalan kaki dengan saya punya tim yang ada. Orang sudah meninggal habis. 25 orang pengungsi sudah meninggal habis. Ya. Sedangkan bapak-bapak, saya bukan bola. Tendang ke Freeport ke pemerintah, pemerintah tendang ke Freeport. Baru saya di tengah-tengah. Tidak boleh. Saya sudah ada tim untuk mengurus untuk kembali ke Banti. Juga kan kita harus melihat semua. Pertama keamanan, sisi mungkin mereka tinggal di mana itu masih ada akan dibahas lagi di Mosa. Sementara situasi aman sih, kondusif. Tadi sempat masuk depan pemalangan sih nggak salah, dan kita kasih pengertian. Dan beliaunya dari Ibu Mustina dan CS itu sudah mengerti. Namun mereka berharap hari Sabtu bisa dipulangkan ke Banti. Setelah mendapat pemahaman dari kepolisian, akhirnya para pengungsi itu membubarkan diri dengan tertib. Ribuan pengungsi asal 3 kampung, yaitu Kampung Kimbeli, Wabanti, dan Kampung Opitawak, mengungsi sejak Maret lalu. Mereka diungsikan karena kampungnya menjadi lokasi teror kelompok separatis. Dari Mimika, Papua, Igobat Momodin melaporkan. Setelah dicari selama 3 hari, tim SAR akhirnya menemukan Ibrahim Adnan Kamal di Sungai Digul, Kabupaten Bovendigul, Kamis kemarin. Tim SAR menemukan jasad Ibrahim mengambang di bibir Sungai Digul. Korban ditemukan 10 km dari lokasi kecelakaan. Jenazah langsung dievakuasi ke dermaga Bovendigul dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Merah. Ibrahim Adnan Kamal, seorang pria berusia 35 tahun, terjatuh dari perahu cepat saat akan menuju ke Kampung KW Senin lalu. Korban diduga terseret arus Sungai Digul yang terkenal sangat deras. Warga diminta menyiapkan pelampung saat melintas di Sungai Digul karena Sungai Digul mempunyai arus yang deras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Bovendigul, Papua. Edarkan narkotika jenis sabu-sabu seorang ibu rumah tangga di Mimika diringkus polisi Kamis kemarin.
PI ditangkap di rumahnya di Jalan Sosial Mimika. Polisi juga menyita 3 gram sabu-sabu yang dikemas di dalam 3 paket. Kasat Narkoba Polres Mimika AKP Mansur mengatakan pelaku mengedarkan sabu-sabu karena faktor ekonomi. Sekitar pukul 20.30 bertempat di Jalan Sosial, Lorong Swadaya, Kelurahan Kebun Mimika. Kami telah mengamankan 1 orang tersangka berinisial P dengan dugaan penyalahgunaan narkotika. Adapun barang bukti yang kami temukan itu ada 3 paket plastik bening, ya, yang berisi diduga narkotika jenis sabu. Itu ada 3 paket. Nah, selain itu kami juga menemukan alat hisap berupa bom, ya. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Atas perbuatannya, PI dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar melaksanakan pembatasan sementara. Mencegah penyebaran COVID-19, polisi terus menghimbau warga agar menerapkan protokol kesehatan. Puluhan personel Polsek Merauke Kota Kamis kemarin mendatangi kawasan ramai seperti di Jalan Kondap, Jalan Brawijaya, dan Jalan Seringgu. Menggunakan mobil pengeras suara, polisi terus menghimbau warga agar memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Pada saat beraktivitas di luar rumah, dan yang ketiga wajib untuk selalu menggunakan masker. Kabupaten Merauke sesuai dengan himbauan dari pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten. Warga yang tak memakai masker langsung diberi masker oleh polisi. Dimohon sesedianya agar dapat merapat dulu ke kami. Selain orang dewasa, sejumlah anak-anak juga mendapat masker gratis dari polisi. Berkaitan dengan penyebaran COVID-19 yang tambah hari semakin meningkat, sehingga kami berkewajiban untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Harapan kami, masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap hidup dalam situasi yang aman dan kondusif. Selain memberikan himbauan, kami juga memberikan masker pada masyarakat, dan kami perlu menegaskan kepada masyarakat bahwa ketika masyarakat tidak mempunyai kepentingan yang sangat penting di luar rumah, sebaiknya tinggal di rumah dan tidak perlu melakukan aktivitas di luar rumah. Sementara itu di Mimika, polisi menertibkan sejumlah pelaku usaha yang masih beroperasi melewati batas jam beraktivitas yang ditetapkan Pemda selama masa PSBB. Tak hanya warung dan kios, warga yang berkumpul di atas jam 9 malam juga dihimbau membubarkan diri. Kegiatan pembatasan untuk mencegah peredaran yang sangat luas, terutama terkait dengan peredaran COVID-19. Ada beberapa item poin dari pembatasan tersebut. Yang pertama adalah pembatasan ruang gerak masyarakat pada pukul 9 ke atas sampai pukul 6 pagi. Dan untuk itu juga penutupan aktivitas mal, toko, dan yang lainnya sejak pukul 9 malam. Pembatasan waktu beraktivitas pelaku usaha dan warga dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang digelar sejak 11 Januari dan berakhir pada 25 Januari mendatang. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Empat 14 warga Manokwari, Papua Barat divaksinasi COVID-19. Vaksinasi yang digelar di halaman RSUD Manokwari Kamis kemarin itu disaksikan langsung oleh Gubernur Papua Barat.
Dari 16 nama yang diusulkan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 perdana di Manokwari, hanya 14 orang yang dinyatakan lulus pemeriksaan kesehatan. Sementara 2 lainnya tidak lulus pemeriksaan kesehatannya karena pertimbangan tekanan darah. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan tidak melakukan vaksinasi karena pertimbangan usia. Menghentikan peredaran COVID-19. Kalau tidak masuk atau tidak suka, satu-satunya cara itu ya vaksin. Ini sifatnya tidak memaksa, dan saya juga mengimbau agar masyarakat ada Papua, masyarakat pada umumnya ya, mari kita sama-sama mendukung program vaksinasi COVID-19 untuk memutus mata rantai COVID-19. Vaksin ini kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan, tetap kita harus jadi ini kan belum 100% itu kan, istilahnya berapa kemarin 65 dan sebagainya, 35% itu masih kemungkinan. Tapi minimal kita sudah mempunyai antibody, bisa ikut dan sebagainya. Itulah yang kita vaksin ini, kita melindungi diri sendiri, kita melindungi juga orang-orang di sekitar kita. Momen ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan publik akan keamanan dan kehalalan vaksin yang selama ini menjadi keraguan di masyarakat. Sementara itu di Kota Sorong, sebanyak 2.600 dosis vaksin COVID-19 tiba di Bandara Domain Edward Osok. Ribuan dosis vaksin itu dikawal ketat polisi dan langsung dibawa ke gudang farmasi Dinkes Sorong. Pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong akan digelar pada Februari mendatang. Berikan kesempatan kepada para medis, operator ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut vaksin ini, termasuk pendataan. Harus ada sosialisasi, terus ada pendaftaran siapa yang bersedia untuk divaksin, ya kan? Ada screening yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Setelah itu yang daftar itu siapa layak untuk melakukan vaksin dan siapa yang tidak. Pak Wali divaksin kan tidak? Saya siap, tapi kalau dari kesehatan katakan tidak bisa, saya ikut kata dokter. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke memastikan pelaksanaan vaksinasi pada tenaga kesehatan di Merauke akan digelar pada bulan Februari. Tertundanya pelaksanaan vaksinasi disebabkan karena terlambatnya pengiriman vaksin dari Dinkes Provinsi. Pada tahap 1 termin 1 ini dilakukan, jadi masih sampai pada tahap provinsi, dan untuk kabupaten kota itu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Mimika untuk tahap pertama termin pertama ini. Jadi untuk kabupaten-kabupaten lain di luar termasuk Kabupaten Merauke, kita nanti dapat jadwal vaksinasinya di termin kedua, tahap pertama termin kedua, jadi kemungkinan di bulan Februari. Cuma kita belum tahu pasti kapan pelaksanaannya, karena tentu kita akan menunggu dropping vaksin dulu dari pusat ke provinsi dan provinsi ke kabupaten kota. Ya. Kalau jumlah dosisnya berapa, Dok? Untuk Merauke belum ada juga. Jumlah dosis yang akan dikirim dari provinsi. Belum tahu juga ya. Belum tahu untuk tahap keduanya berapa. Tetapi kita akan menunggu informasi selanjutnya, ya. Kalau yang 14.000 kemarin datang itu untuk 3 itu, jadi sekitar 7.000-an. Nanti sisa ya di termin kedua itu yang untuk kabupaten kota lainnya. Bupati Kabupaten Jayapura meminta warga tidak terpengaruh isu sesat tentang bahaya vaksin COVID-19. Menurut Bupati, vaksin COVID-19 sudah diuji klinis dan berhasil mendapat persetujuan Badan POM serta MUI sehingga dinyatakan halal dan aman. Publikasi kepada masyarakat bahwa apa yang beredar di mana-mana ini yang menolak vaksin ini adalah hoax.
Ya, sekali lagi itu adalah berita yang tidak benar, tidak dipertanggungjawabkan, dan pemerintah sudah mendeteksi yang menyebarkan informasi hoax itu ada 1000 lebih. Nah, karena itu kita berharap pemerintah daerah juga akan melakukan upaya sosialisasi komunikasi kepada masyarakat. Bagaimana tahapan-tahapannya, siapa-siapa yang keluar, terus di mana tempatnya, bagaimana caranya. Ini masih kita akan komunikasikan. Pemerintah mulai melakukan vaksinasi tahap pertama yang diawali Presiden Joko Widodo Rabu lalu. Diharapkan dengan adanya vaksin, pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Warga juga terus diminta mematuhi protokol kesehatan meski telah divaksinasi. Tim Liputan melaporkan dari Papua dan Papua Barat. Satgas COVID-19 Merauke menyemprot cairan disinfektan pada seluruh ruangan markas Brimob Batalion D Merauke Kamis kemarin. Penyemprotan dilakukan karena salah satu personel Brimob Merauke meninggal dunia karena positif COVID-19. Tak hanya ruangan, seluruh kendaraan yang digunakan juga disemprot cairan disinfektan. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan, pasien pria berusia 57 tahun itu masuk ke rumah sakit dalam keadaan berat dan sempat dirawat selama 2 hari. Iya, betul. Jadi tadi pagi kami dilaporkan oleh rumah sakit bahwa ada lagi satu pasien COVID-19 yang meninggal. Ya, laki-laki 57 tahun. Meninggalnya di rumah sakit umum daerah ya? Sudah terkonfirmasi positif 2 hari yang lalu. 2 hari lalu ya. Jadi sempat dirawat di rumah sakit, Dok? Iya, meninggal di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Ya. Sebagai bentuk penghormatan dan berkabung, Brimob Batalion D menaikkan bendera setengah tiang. Polisi diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.